Itu katanya tiba-tiba telinganya berdenging. Itu katanya pas di browsing-browsing namanya adalah tinnitus. Betul nggak sih, Dok? Betul. Tinnitus itu sebetulnya istilah medis untuk menggambarkan sensasi mendengar suara. Suaranya nggak cuman yang Hans bilang tadi berdenging, bisa juga berdengung, bisa bergemuruh atau berdesis, atau suaranya kayak klik gitu, berirama sesuai dengan irama jantung. Bisa juga seperti suara gumaman tapi nggak ada sumbernya. Sebagian besar kasusnya sifatnya subjektif. Cuma orang yang menderita tinnitus aja yang bisa dengar suaranya. Tinnitus bukan penyakit. Oke. Dia hanya merupakan sebuah gejala dari kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Tapi kalau yang lebih jarang itu bisa ada gangguan di organ telinganya, atau bisa juga adanya tumor di daerah telinga atau di kepala. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat bersama dengan Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabar Dr. Santi? Luar biasa baik. Luar Gimana? biasa baik. Sahabat ya. Sonora gimana? Sahabat Sonora apa kabar? Tentunya kita sapa dulu. Semoga semua sahabat Sonora yang mendengarkan, yang nonton, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, rezekinya lancar. Rezeki lancar, ya. dimudahkan Dimudahkan urusannya. urusannya. Tapi Dok, kemarin ini ya ada sahabat Sonora curhat. Katanya lagi diem-diem tiba-tiba kok dengar suara, padahal lagi sendiri. Malam Jumat nggak? Kayaknya ya, horor ya. Kliwon nggak? Tiba-tiba dengar suara nging gitu ya. Katanya ada tukang Ada putu pohon. lewat depan. Lagi jualan ya. Enggak, tapi Dok, itu katanya tiba-tiba telinganya berdenging, kedengaran suara ada nging gitu di telinga. Itu katanya pas di browsing-browsing namanya adalah tinnitus. Betul nggak sih, Dok? Betul, karena kalau manggil Hans Itu ada yang lain ya. Kayaknya di sebelah ada di Dok. ya, Tapi Dok, kita mau kenalan sama si tinnitus ini. manggilnya malam. Tapi kita mau kenalan sama tukang putu di depan. Namanya Mbak Tini. Mbak Tini, ini tinnitus ini apa sih, Dok? Tinnitus itu sebetulnya istilah medis untuk menggambarkan sensasi mendengar suara. Suaranya nggak cuman yang Hans bilang tadi berdenging, bisa juga berdengung, bisa bergemuruh atau berdesis, atau suaranya kayak klik gitu, berirama sesuai dengan irama jantung. Bisa juga seperti suara gumaman tapi nggak ada sumbernya. Nah, serem kan? Artinya nggak selalu horor ya kalau ada suara-suara ya? Enggak juga ya. Tapi kalau berdesis takut nggak sih, Dok? Takut ada ular? Tergantung malam nggak. Oh iya, jangan-jangan ada ular di dalam. Iya, dikeluarin gitu ternyata ular ya. Naga. Kobra. Bukan naga. Nah, yang pertama ciri khasnya sumber eksternalnya tidak ada. Tapi kalau yang klik gitu biasanya ada sumber internalnya. Biasanya karena aliran darah gitu ya. Terus sebagian besar kasusnya sifatnya subjektif. Cuma orang yang menderita tinnitus aja yang bisa dengar suaranya. Orang lain nggak dengar. Jadi kalau misalnya temennya Hans yang curhat itu bilang, gue dengar suara nging nih. Hans sampai budek juga mana nggak denger gitu. Karena memang sifatnya subjektif. Hanya dia yang bisa. Artinya itu tinnitus ya, bukan tinnitus. suara yang lain. Bukan suara yang lain. Nah, terus bisa terjadi pada satu telinga, bisa dua-duanya secara bersamaan, bisa juga gantian. Sekarang telinga yang ini, besok telinga yang ini. Oh, oke. Suaranya bisa ringan sekali, nggak mengganggu, cuman dikit banget. Tapi bisa juga sampai mengganggu banget dengan intensitas yang keras gitu, sampai mau dengar suara yang lain aja nggak kedengeran gitu. Jadi bisa sangat mengganggu, tapi bisa juga diabaikan. Bisa muncul terus hilang, bisa juga muncul terus nggak hilang-hilang, bisa juga muncul hilang, muncul lagi, hilang lagi, kambuhan gitu. Jadi tinnitus bukan penyakit. Oke. Dia hanya merupakan sebuah gejala dari kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Oke. Tapi Dok, apakah sebenarnya tinnitus ini berbahaya? Sebetulnya kalau dibilang tinnitusnya enggak berbahaya. Oke. Menyebalkan iya. Hmm. Coba ingin kalau kita dengar suara nging, kan
Iya, apalagi dalam jangka waktu yang panjang ya. Iya, ngebetein banget dan bisa sampai ganggu psikologis loh, beneran loh ini ya. Betul, nah, betul. tapi kalau dibilang berbahaya, tinnitusnya enggak, tapi yang jadi masalah itu yang mendasarinya itu. Jadi kalau misalnya yang mendasarinya itu katakan misalnya ada tumor otak, ya tumor otaknya yang berbahaya, bukan tinnitusnya. Oh, oke. Gitu. Itu hanya dampak dari adanya si tumor itu. Iya, gitu ya. jadi dia bentuk salah satu gejala yang muncul dari penyakit yang mendasarinya. Oke. Kalau begitu apa sih penyebabnya dan juga faktor resiko telinga berdenging ini, Dok? Sebenarnya banyak sih yang menyebabkan. Ini kalau dibaca nih kayaknya 3 hari nggak kelar. 3 hari ya, nggak apa-apa. Kita Gak masih apa-apa seminggu di sini ya. Ya udah. 1, memang terjadi gangguan atau penurunan fungsi pendengaran. Nah, kalau fungsi pendengaran menurun, biasanya tinnitusnya muncul. Oh, okay. Penurunan fungsi pendengaran bisa karena proses alamiah. Kan makin tua makin budek biasa gitu ya. Oh, iya, betul. Makin tua makin gak kedengeran. Mau ngomong takut didurja sama makin kalau dipanggil sini apa gitu ya. Apa gitu kan. Jadi opa Korea dong jadinya. Korea ya. Jadi makin tua memang fungsi pendengaran makin turun, itu bisa menyebabkan tinnitus, atau fungsi pendengarannya turun karena adanya penyakit. Tapi efeknya sama, jadi tinnitus. Yang kedua, ada infeksi di daerah telinga, baik telinga luar maupun telinga dalam gitu ya. Terus ada sumbatan di liang telinganya. Nah, sumbatannya bisa cairan. Kalau misalnya kita habis berenang, cairannya terjebak di dalam, bisa jadi tinnitus. Nah, atau bisa benda asing. Anak kecil kan sering tuh masukin lah manik-manik lah, biji jagung lah, biji masukin. Nah, itu juga bisa menyebabkan tinnitus. Atau bisa berupa kotoran, atau bisa berupa kotoran telinga. Jadi beberapa orang tidak bisa mengeluarkan kotoran telinganya secara alamiah. Karena sebenarnya badan kita punya kotoran telinga itu normal. Dan badan kita bisa ngebuang sendiri, secara nyapu, alami ya? Nyapu sendiri, nyapu ngepel. Hebat ya badan kita. Hebat ya. Jadi ada di dalamnya ada ART-nya. Ada ART-nya. ART-nya itu si bulu-bulu halus yang. Tapi ini beneran. Oh iya bener ya. Tapi satu pertanyaan, Dok, harian apa bulanan? Kayaknya sulit ya. Bukan mau bilang budak, tapi karena seumur hidup gitu mengikuti kita sepanjang kita perlakukan dia dengan baik gitu. Kalau kita sering ngorek-ngorek kuping dengan benda tajam, si bulu-bulu halusnya itu bisa rusak. Jadi hati-hati ya. Nah, kotoran telinga yang mengumpul, yang menggumpal, yang mengeras itu bisa menyebabkan tinnitus muncul. Tadi infeksi udah, sumbatan udah, atau cedera. Cedera itu bisa di telinganya langsung, bisa di daerah kepalanya, bisa di daerah leher. Jadi semua cedera di tempat itu bisa menyebabkan tinnitus gitu. Terus bisa juga karena efek samping obat. Jadi beberapa efek samping obat, beberapa obat bisa menghasilkan tinnitus sebagai efek sampingnya. Nih obatnya banyak nih, mau dibacain apa nggak usah? Boleh, dikit aja Dok, dirangkum. Obat antiinflamasi itu bisa aspirin, ibuprofen, naproxen yang paling sering dipakai ya. Antibiotik, gentamisin, eritromisin. Obat diuretik biasanya yang terkenal furosemid yang sering dipakai. Antihipertensi, metoprolol, propranolol. Anti malaria, kloroquine. Antidepresan, anti kanker. Masih banyak lagi. Besok aja ya. Boleh. Nah, itu yang penyebab yang pada umumnya menimbulkan tinnitus. Tapi kalau yang lebih jarang itu bisa ada gangguan di organ telinganya, bisa di ototnya, bisa di tulangnya, bisa di pembuluh darahnya, bisa di sendinya, di dalam organ-organ di telinganya dan sekitarnya gitu. Atau bisa juga adanya tumor di daerah telinga atau di kepala. Atau bisa juga migrain. Migrain kadang-kadang bikin tinnitus ya? Coba yang sering migrain komen. Terlalu panas tinnitus nggak? Enggak ya? Enggak sih. Kalau hatinya panas. Oh, hati panas baru ya. Terus bisa juga gangguan-gangguan yang melibatkan organ-organ di luar kepala dan leher, misalnya kayak diabetes, tiroid, anemia, autoimun, itu juga bisa bikin tinnitus, tapi itu jarang. Lalu apakah tinnitus ini, Dok, sebenarnya diikuti dengan gejala lainnya? Misalnya mungkin telinga berdenging sambil sakit kepala, atau misalnya tergantung penyakit yang mendasari.
Kalau Oke. misalnya penyakit yang mendasari infeksi telinga, bisa sampai nyeri telinga, bisa sampai sakit kepala, bisa sampai demam, mungkin bisa batuk pilek gitu. Jadi tergantung penyakit yang mendasari gitu. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang sering berenang nih dok, kan Hans adalah salah satu orang yang lumayan sering berenang nih, dan suara ini lumayan sering muncul nih ketika setelah berenang. Apakah berenang ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tinnitus? Bisa. Karena Penyebab tinnitus ada sumbatan. Salah satu sumbatannya kan ada cairan, ada benda padat gitu. Nah kalau berenang kan kadang-kadang air di kolam tuh sering masuk Iya, dan betul. kejebak kan. Nah, sebenarnya jalan keluarnya tinggal lompat-lompat aja. ada orang yang bilang katanya ngeluarinnya dimasukin dulu air, tunggu sampai panas, baru keluar lagi. Bener nggak sih dok? Baru Lompat-lompat dimiringin lagi. aja. Lompat-lompat aja ya. Udah keluar itu, Hmm. gitu. Sehat lagi. Tapi kalau nggak keluar-keluar gimana dok? Panggil. air. Keluar gitu ya. Pakai hair dryer. Jadi itu yang menyebabkan berdenging si cairan yang kejebak di dalam telinga itu. Makanya jalan keluarnya ya pakai penutup telinga, penutup kepala, penutup telinga ketika berenang sehingga nggak ada cairan yang terjebak di dalam. Penyebabnya tadi udah dok. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya banyak. Enggak sih. Tapi bahwa tumor mengakibatkan tinnitus, iya. Tapi kalau tinnitus mengakibatkan tumor, tidak. Kecuali ada penyakit yang mendasarinya. Jadi misalnya tinnitusnya itu terjadi karena ada si tumor yang makin lama makin besar, ya memang maksudnya tumor Ya, itu tumornya terjadi itu dengan terjadi. sendirinya, tinnitus jadi gejalanya. Tapi tinnitus menyebabkan tumor, tidak. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nih dok, kalau telinga kita berdenging, so apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi telinga berdenging ini?